niku salah satu yang kadang-kadang kula panjenengan sedaya lupa dengan air mustakmal niku wau. Posisinya ember terus kerannya mancur kan? Nah, sambil ngisi baknya ngalir terus kita mandi di embernya di kolomnya. Ya kudu utah-utah embernya. Ya kudu utah-utah. iya, embernya airnya harus penuh dulu. Ngira. Airnya harus penuh dulu. Tapi nek dipakai kan kurang Nggih. lagi. Iya, makanya ya ora entuk mandek. Nggih, mengalir. Kudu utah sik terus mbok utah sik mbok ngono kudune. Anu ning JI diluk. Paling enaknya kudu laut. Bentuk laut ya. Srolok. Pluk ngono terus munggah meneh wis ora usah wudu meneh. Yo kan bar ngono. Jinabet kan roto sak awak kabeh. Kadoan. Liket. Ya nek make Yo sih anu abiles ning omah. Kan niate kuwi paling Shower. nek apa omah kan ana keran to. Misale kayak selang ini dipacoke malahe. Nek misale dodo. nek mulai ra ono kula kan kayak ketokno. Nah, ngono malah iso. Berarti niku napa tolere niki ndok nggon dhuwur kula, numpang ndok nggon kula. Terus kita ndodok. Wah, wis atis-atis iku. Karo joget ya. Nggih. Karena kadang gak ngerti ku Mang. Hanyune mlebu. Nggih, dados niku nggih niku tayamum. Sampun ngertos niat tayamum. Niat ingsun tayamum kanggo memperbolehkan ibadah. Nggih. Nek wudu kita niatnya nawaitul wudu alirafil hadasil ashori fardhon lillahi ta'ala. Tapi nek tayamum nawaitu tayamuma listibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Listibahati sholat niku artosipun untuk memperbolehkan sholat. Niat ingsun tayamum lah iso sholat. Cukup niku basa Jawa nggih. Nang Gusti Allah ya pirsa kok. Gusti Allah pirsa. Saya kira iso. Apa meneh bahasa Inggris malah paham banget nah. Pon niku kita sudah bertayamum. Sekarang kita masuk ke bab salat nggih. Salat itu salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nggih. Siapa yang wajib salat? Satu orang yang wajib salat adalah orang yang 100% sehat badannya dan sehat akalnya. Sehat badannya dan sehat akalnya. Terus yang kedua, orang itu sudah mukallaf, baligh. Sudah mukallaf ya, berarti baligh niku masuk mukallaf. Mukallaf niku napa? Mukallaf itu orang yang sudah bisa orang yang sudah bisa ketemploan dosa, ketemploan kewajiban. Soalnya ada orang yang belum bisa menerima kewajiban. Belum bisa menerima kewajiban. Misalkan anak kecil niku belum bisa menerima kewajiban. Itu namanya belum mukallaf. Oke. Nah, itu adalah orang-orang yang wajib untuk melakukan sholat. Orang-orang yang wajib untuk melakukan sholat. Nah, syarat sahnya sholat adalah yang paling kula panjenengan sedaya harus berhati-hati adalah tempat kita sholat harus suci. Tempatnya, bukan kitanya, tempatnya yang kita pakai untuk sholat harus suci. Ketika kita memakai sajadah, kita juga harus pastikan bahwa sajadah itu juga suci. Ketika kita ada di lantai, kita juga harus pastikan bahwa lantai itu satu suci. Orang mau angger garing kok, enggak. Tapi harus kita pastikan bahwa lantainya itu suci. Nah, bagaimana kita bisa memastikan? Nggih, wong aku ra duwe anak cilik. Ya aku nek liwat kono ya ora tahu nggawa
najis, kecuali kalau kita punya anak kecil yang gawene separan-paran ngono nguyuh nduk ndi ngoten niku. Kadang-kadang nek bocah nguyuh iku kan kadang-kadang konangan, kadang-kadang ora konangan. Saking ora konangan ngerti-ngerti ana ambune tapi ora ana wujute. Wis garing, wis garing. Lah wis garing itu sing ndrawasi. Terkadang kita habis dari kamar mandi atau habis apa, kita melewati dan menginjak itu. Berarti garing ketemu dengan basah. Beda nek wis garing, kaki kita garing juga, enggak masalah. Jadi ketika garing dan kita menginjaknya itu dengan kaki yang basah. Padahal kaki kita basah, kita jalan kemana-mana, berarti kita menyebarkan najis. Nah, kita menyebarkan najis. Atau yang kedua, tempatnya suci, terus pakaian yang kita pakai juga harus suci. Yang kita pakai harus suci. Rukunnya sholat, arkanus sholat, setunggal niat. Niat tidak ucapan niat loh nggih. Tidak ucapan niat tetapi niat di dalam hati. Tetapi kadang-kadang wong iku lho salat kok gabrol ora nganggo niat, urti-urti teko-teko langsung Allahu Akbar. Ora muni usoli dhisik. Ora muni. Niku mboten masalah, mboten masalah. Ya wong cepet-cepet jenenge cepet-cepet. Ternyata imame wis rukuk. Ketika imame wis rukuk, kita akan menjadi buang-buang waktu. Ketika imame wis kadung rukuk kok kita Allahu Akbar laran usolli fardhu dzurib. Sementara imamnya sudah posisi rukuk. Ora usah usolli. Karena usolli itu adalah ucapan niat, bukan niat. Ketika imamnya sudah rukuk, ya sudah. Kita nusul imam rukuk, kita langsung Allahu Akbar niat ingsun salat zuhur. Niat ingsun salat zuhur dalam hati ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Baru kita menyusul imam. Terus niku niat. Yang pertama adalah niat. Yang kedua takbiratul ihram. Dinamakan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah takbir yang mengharamkan. Takbir yang mengharamkan. Apa takbir yang mengharamkan? Dengan kita takbiratul ihram, makan yang asalnya halal boleh. Setelah kita bilang Allahu Akbar dalam sholat, maka makan menjadi tidak boleh, minum menjadi tidak boleh, bersentuhan dengan lawan jenis yang tidak mahram menjadi tidak boleh. Niku namanya takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram sendek mau pertama niat, kemudian takbiratul ihram. Ini menjadi satu antara niat dan takbiratul ihram, itu satu pekerjaan, satu tindakan, dua rukun. Satu tindakan, dua rukun. Ketika kita bilang Allahu Akbar, hati kita harus niat, harus. Ketika kita sudah menganggap Allahu Akbar, kita sudah niat tadi sebelum Allahu Akbar, itu bukan niat. Itu bukan niat. Bahkan ada satu pendapat yang rada ekstrim. Jadi sholat itu Allahu Akbar itu harus berbarengan dengan pekerjaan yang lain. Satu, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, tangan kita bergerak, hati kita kerentek niat, karena hati kita kerentek niat, terus pikiran kita niku napa? Pikiran kita niku terbayang tindakan sholat. Mulake angele nduk kono nggih. Kita Allahu Akbar, hati kita niku niat ingsun sholat zuhur, niat ingsun sholat maghrib, atau niat ingsun sholat apalah, hati ngira. Sementara Allah, hati kita bilang seperti itu, pikiran kita harus
bisa menghadirkan sholat itu di kepala kita. Kita harus bisa menghadirkan sholat. Mbuh iku kita menghadirkan takbirnya, atau kita menghadirkan rukuknya, atau kita menghadirkan sujudnya. Jadi Allahu Akbar, hati kita niat, pikiran kita membayangkan sujud misalkan ya. Kita membayangkan sujud Allahu Akbar. Berarti dalam takbir itu ada tiga pekerjaan. Satu, kita mengucapkan takbir. Dua, hati kita niat. Tiga, pikiran kita membayangkan pekerjaan sholat. Angel sholat itu dogon Allahu Akbar itu karena satu action tetapi di dalamnya itu mengandung tiga ucapan, terus hati, terus pikiran. Pikiran kita harus membayangkan, kita harus menggambarkan, memvisualisasikan. Dalam pikiran kita memvisualisasikan sholat. Mbuh itu bagian yang apa yang kita mau? Bagian mana yang kita gambarkan, yang memvisualisasikan itu? Mbuh ketika takbiratul ihramnya, mbuh ketika rukuknya, mbuh ketika sujudnya, itu harus tervisualisasi dalam pikiran kita. Oke, gue ora khusyuk nduk liyane lah. Tapi di takbiratul ihram harus khusyuk. Di takbiratul ihram harus khusyuk. Jenengan nduk gun sujud ora pati khusyuk, aku manusia biasa. Jenengan di rukuk tidak khusyuk, kita orang awam. Kita bukan wali, kita bukan nabi. Kita bukan Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar niku tah sapa sih tah Imam Ghazali tah sinten niku. Niku ketika beliau niku arep ditambani. Nggih. Karena beliau itu kan ditusuk dengan pedang pendek. Ketika ditusuk dengan pedang ini, kemudian niki kudu dijabut. Nek rak dijabut ora iso ditambani. Kok dhisik aja mbok jabut, ora kuat aku. Ora kuat aku. Lah terus pripun niki kudu dijabut, sik aku tak salat dhisik. Kok nek aku lagi takbiratul ihram jabutan. Nek lagi takbiratul ihram jabutan. Estu ketika takbiratul ihram dijabut dan tidak merasakan sakit, karena ketika takbiratul ihram beliaunya itu sudah merasa tidak ada di dunia. Yang ada niku kita di hadapan Allah. Wangel ra ngono iku ra. Wangel ngono iku. Estu wangel ra karuan. Ketika kita Allahu Akbar itu kita betul-betul kita berhadapan dengan Allah. Mulane kue rukukmu ora khusuk nemen-nemen ya wis kono, sujudmu ora khusuk nemen-nemen ya karepmu, tapi takbiratul ihram usahakan bisa khusuk. Takbiratul ihram khusus untuk takbiratul ihram ini usahakan harus khusuk. Niku yang pertama. Yang kedua, yang ketiga setelah takbiratul ihram, yang ketiga adalah berdiri. Berdiri jika mampu. Ya, berdiri jika mampu untuk sholat fardu. Saya mampu berdiri tapi saya kepengen sholat raweh karo linggih. Ya silahkan. Wong iku sholat sunat. Itu sholat sunat, nggak apa-apa. Jenengan kuat ngadeg tapi aduh aku dek rasa sih kita ngadeg lah. Kesel misalnya. Lho beri kok no kursi, syarat kursi ini mengharap jenengan pakai, silahkan nggak apa-apa. Jegermengi ngono. Alah awak sehat kok nganggo kursi, awak sehat kok linggih. Boleh, mboten napa-napa. Reng tahu praktek. Belum pernah praktek. Saya sudah sering praktek ketika setelah sholat isya menjelang ke tarawih itu saya tidak berdiri.
Saya setelah assalamualaikum, setelah doa sholat isya imamnya berdoa, saya ikut berdoa, saya ikut mengamini. Kemudian doa selesai, wong kan biasanya udah bubar. Mbuh iku mau pulang, mbuh iku melanjutkan dengan sholat sunat. Kan biasanya kan terus berdiri. Kalau saya melanjutkan sholat sunat sebelum saya terawih, tapi saya tidak berdiri. Gremengi. Saya tetap posisi saya tetap seperti ini, kira posisi tahiyat begini. Dan gitu saya Allahu Akbar. Arep muni sehat kok ngono karo ngalup kepengen ora sehat karepmu. Aku meraktekake ilmu kok. Dan saya tuh alhamdulillah tahun ini saya paling sering tahun ini. Tahun ini saya paling sering meraktekke. Ya, sering meraktekke. Jadi misalkan kita mengalami cedera, ya, cedera ternyata mbuh iku dengkule, mbuh iku asam urat misalkan. Saya nggak bisa berdiri, padahal itu mau sholat duhur, atau mau sholat maghrib, atau sholat isya. Niku kedah ditegaskan lagi. Kula mboten kuat nek ngadeg. Seberapa lama jenengan mboten kuat? Ya, seberapa lama jenengan mboten kuat? Sama sekali nggak kuat kah? Hanya untuk rakaat pertama kuat nggak? Mboten kiat. Nek untuk rakaat pertama nggak kuat, setelah Allahu Akbar untuk Allahu Akbar tok kira-kira kuat? Kiat nek angger Allahu Akbar. Oke, ngadeg ketika Allahu Akbar. Bariku linggih. Langsung linggih. Nggih. Tentu sedulurnya ya wis disiapke nggih, wis disiapke. Kursinya sudah disiapkan. Nggih, misalke apa lutute iku napa dislokasi misalkan ngira. Niku kan wangel banget niku. Untuk bisa duduk mawon, untuk bisa berdiri wae wis angel. Tapi ketika Allahu Akbar itu kita bisa berdiri, ya berdirilah ketika Allahu Akbar. Ketika membaca Fatihah mampu berdiri, ya berdiri sampai membaca Fatihah, bariku linggih, nggak apa-apa. Asal kita mampunya berdiri itu sebentar, ya kita berhenti sebentar. Terus misalnya kita pengen pakai kursi, kita siapkan kursi dulu, kita berdiri depan kursi, Allahu Akbar, bariku linggih. Tapi ya hati-hati linggih, geledak, hati-hati linggih, nggih. Dan niku harus nggih. Jadi kondisi sholat yang pertama karena berdiri itu menjadi salah satu rukunnya sholat. Berdiri ketika mampu. Mampune satu rakaat ya satu rakaat tok, rakaat kedua tidak usah berdiri dengan duduk nggak apa-apa. Mampunya hanya takbiratul ihram ya berdiri ketika takbiratul ihram. Itu berlaku hanya untuk sholat fardu. Okay. Hanya berlaku untuk sholat fardu. Adapun untuk sholat sunat tidak wajib berdiri walaupun mampu berdiri. Tidak wajib berdiri walaupun mampu berdiri. Terus niku rukun yang ketiga. Adapun rukun yang selanjutnya atau rukun yang keempat adalah membaca surat Fatihah. Membaca surat Fatihah niki wajib. Yeah. Membaca surat Fatihah itu untuk ketika kula panjenengan sedaya, apalagi sholat raweh sekarang seperti sekarang ini kira. Sholat raweh sing sholate koyok kereta wush niku ra. Itu terkadang kita itu belum selesai membaca surat Fatihah. Iya karena Abu Dua, iya karena nasta'in. Imam sudah ruku. Kira tidak di rakaat pertama nggih, di rakaat kedua. Ketika kita lagi iya karena Abu Dua, iya karena nasta'in. Imam wis Allahu Akbar. Bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita? Padahal membaca surat Fatihah itu rukun. Tidak bisa kita lewati, harus membaca surat Fatihah. Rakaat pertama, ketika kita datang, ternyata imam sudah mulai. Ya,
Imam sudah waladolin, kita sudah amin, kita datang. Plak, terus kita Allahu Akbar. Nah, imam sudah membaca kulhu, kita membaca Fatihah, ya. Lam yalid walam yulad. Imam sudah lam yalid walam yulad. Kita lagi alhamdulillahirabbil alamin. Kita kira-kira nyandak mboten? Mboten nyandak nggih. Wah, imam wis gerek buntute kok. Gara imam wis gerek buntute kok. Imam lam yalid walam yulad. Kita alhamdulillahirabbil alamin. Kita lagi ndase, imam wis buntute. Berarti kita tidak nyandak. Ketika kita tidak nyandak untuk rakaat pertama. Untuk rakaat pertama, imam ruku, kita sa'entuke. Kita baca Fatihah sa'entuke. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Imam arep bangun saka ruku. Kita harus cepet-cepet ruku. Kita durung komplit ben rakaat pertama. Ya. Itu yang dalam kitab-kitab yang lain dinamakan ono makmum iku ono makmum masbuk, ono makmum yang telat, ono yang terlambat, ono makmum yang bisa mendapatkan Fatihah. Orang yang makmum yang masbuk adalah makmum yang tidak menangi bacaan surat Fatihah. Nah, ketika imam sudah ruku, kok kita lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in arep dipolake, imam sudah bangun dari ruku. Kita sudah kehilangan beberapa rukun. Kita sudah kehilangan beberapa rukun. Nah, terus bagaimana sikap kita? Sikap kita sebelum imam iku bangun dari ruku, kita harus nusul ruku. Belum selesai Fatihahnya, untuk rakaat pertama nggak apa-apa. Tapi untuk rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat dan seterusnya kita harus membaca apa? Fatihah komplit. Kita harus membaca Fatihah komplit. Jadi misalkan rakaat 2, imam sudah lam yalid walam yulad, kita lagi iyyaka na'budu iyyaka maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam ruku imam, aku tak nglebarake Fatihah. Imam bangun dari ruku, tangi ora apa-apa. Angger kowe aja sujud dhisik. Maksudnya jarak antara kita dengan makmum imam itu jangan sampai lebih dari tiga pekerjaan. Sing rakaat ketiga biasanya tak? Rakaat ketiga kenapa? Flash. Tadi tadi Mas tadi. Soalnya nek Fatihah enggak diucapkan. Nek siri berarti ya 34. Ngira 34. Terus cepat. Sing ketiga begini apa? Saya kita reti bus nuduh. Lah ketika kita menjumpai seperti itu bagaimana? Haruskah kita langsung ikut? Enggak. Kita tidak harus enggak ikut imam. Kita selesaikan Fatihah kita dulu. Niku rakaat yang kedua ke atas ya. Rakaat kedua, ketiga, keempat. Rakaat pertama kita ikut imam. Rakaat kedua enggak. Kita selesaikan Fatihah dulu. Lah imamnya wis lebar ruku ben. Imamnya sujud to, tapi aja tangi sujud sik engko aku tak ruku. Dari tiga gerakan kan harus jangan sampai 3. Minimal kita nututi imam itu tiga rukun kira. Nah, ketika kita harus selesai menyelesaikan Fatihah waladhdallin amin, imam kok lagi arep sujud, berarti aman, kita rukuk saja, kita masih dalam satu gerbong dengan imam. Kita selesai rukuk, imam sujud, yo ben, gak apa-apa. Kadang-kadang kita yang nggak kuat mental itu kan ketika jamaah liyo wis melu sujud, aku nek ngadeg dhewe. Perasaan pasti akan seperti itu kira. Aku nek ngadeg dhewe, padahal Fatihah kita belum selesai. Harus kita selesaikan Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim berarti das karo buntute langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk bacaan yang kadang-kadang tidak kita dengarkan, kira bacaan yang pelan itu kadang-kadang memang yang derawasi.
ketika imam itu membaca dengan jelas, imamnya bacanya santai, kira santai pelan, tertib. Tapi ketika imamnya ini tidak mengeluarkan suara, ujung-ujung langsung. perkiraan kita seperti rakaat 2, imam Fatihah niku napa santai, nah, santai. Tapi begitu rakaat ketiga imam tidak mengeraskan suaranya, hanya mau umi tok ngerti Allahu Akbar. Nah, itu yang kadang-kadang kula panjenengan rada gugup. Nah, rada gugup iku aja kena mental, ben kowe arep ruku-ruku Mam. Ngapunten ta. Poin niku nek misalnya pas dalan imami kira kan. Nggih. Niku bisir niku sekecane niku memang kadang-kadang wonten sing rada di krungokno kira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, kan ngonten wonten. Nggih. Blas mboten cuk-cuk ruko. Lah sekecane nek dados imam niku ana kudu suarane sithik ngoten ta. Mboten usah. Oh, mboten usah. Mboten usah. Nggih, mboten usah. Emang betul-betul sir betul. Tapi terkadang efek ini kan napa? Efek mikrofon niki lho. Nggih. Terkadang itu kan kita mengucapkan sin, kita mengucapkan shot, itu kadang-kadang keluar. Iya. Dengaran. Diusahakan tidak keluar. Niku sejarah pripun, enten sing sir, enten sing jelas. Napa sejarah? Kok salat? Oh, salat itu kenapa kok harus sir, kenapa harus jelas gitu? Untuk salat tertentu kok ada yang sir, ada yang iya, itu sejarah pripun? Asal mulanya niku kan karena napa nggih? Ketika Kanjeng Nabi untuk memerintahkan salat. Janjane iku salat nek umpamane apalagi untuk mereka yang tidak terbiasa dengan sholat sendiri, ketika dicolake itu artinya imam bacanya sirri, itu kan kadang-kadang makmum itu kan gugupnya ini aku kok mau copo. Nah ini ono imam suaranya kan ada yang saya dengarkan, misalkan melu duk burine pun nggak masalah, dan itu salah satu niku ada dalam sholat itu diusahakan untuk tidak berisik. Untuk tidak berisik, apalagi ketika siang. Nek siang kan memang tidak sir semua sih, kira. Nek siang kan sir semua. Nek siang itu bacaannya tidak ada yang keras, ya. Duhur tidak keras, asar tidak keras. Ketika kita masuk maghrib, ketika kita masuk isya itu ada yang keras, bagian keras. Itu salah satu ketika kita sirri itu suasana kan sudah ramai. Suasana sudah ramai. Artinya suasana ramai itu nopo? Sholat duhur, ketika kita sholat duhur itu kan terang, padang. Kan bisa kita imajinasikan bahwa itu adalah tidak sepi, rame. Ya senajan ra ono wong sih, senajan ra ono wong. Tapi kan suasananya padang. Dan suasana padang itu kan rame. Nah ketika rame, ketika siang hari itu kita bacanya pelan saja. Karena situasinya sudah rame, situasinya sudah terang, situasinya sudah rame. Di samping itu juga situasinya jengene nek siang iku kan ancen wayahe wong begawe, kira. Wayahe wong begawe. Makanya kadang-kadang kita juga butuh kekhusyuan itu ketika kita tidak mengucapkan dengan keras. Lain lagi ketika malam. Nah, ketika malam itu kan suasananya hening. Suasananya hening. Niku dapat kita lihat, dapat kita pikirkan suasana hening itu ketika malam hari, peteng, ya, ketika peteng. Maka ketika peteng itu kenapa kita harus mengeraskan suara? Kenapa kita harus mengeraskan suara? Ya karena situasinya sudah hening. Ketika situasinya hening, maka suara kita kencangkan. Suaranya kita kencangkan. Dan itu salah satu hikmah. Nek siang niku kan ancen tempat untuk bekerja, tempat untuk gaduh, tempat untuk berisik, ben ora tambah berisik mulake macane
sir saja, tidak membaca dengan jelas. Ya. Terus niku wau ingkang napa bab bisiki napa ngerini niku ampun lebih saking tiga rukun. Nggih. Nggih, 3 rukun. Misalke ketika kita datang imam rukuk. Jadi mulai rukun yang jelas nggih. 1 berdiri, ya, berdiri takbiratul ihram. Imam kita belum sampai musola niki. Imam sudah Allahu Akbar, imam sudah membaca Fatihah 2, ya, imam sudah membaca Fatihah 2. Kemudian imam rukuk 3 kan? Lah niki batas. Ketika imam rukuk cepet-cepet nusul rukuk. Selagi jenengan kita rukuk itu kita belum menyaksikan imam bangun dari rukuk, kita dapat 1 rakaat. Ya, kita dapat 1 rakaat karena imam baru 3 nggih. Allahu Akbar, Fatihah, rukuk. Kira? Ketiga kan? Allahu Akbar, Fatihah, rukuk. Berarti kita imam rukuk ora usah ngenteni imam tangi sangka rukuk. Kita nyusul langsung imam, kita dapat 1 rakaat. Tetapi ketika kita arep nyusul imam, jebule kita sudah tahu imam sudah berdiri dari rukuk, maka kita kehilangan 1 rakaat. Berarti ketika imam sudah berdiri dari rukuk, kan kita sudah kehilangan takbir, kita sudah kehilangan Fatihah, kita sudah kehilangan rukuk 3. Maka kita telat. Istilahnya wong kene telat, ngira. Telat yo. Itu namanya imam makmum masbuk, mau masbuk, makmum yang telat. Nah, niku jaraknya harus 3. Pun ketika rakaat kedua kita menangi imam baca Fatihah. Kita menangi enggak? Rakaat sudah kedua ya. Rakaat pertama mungkin kita belum datang. Tapi rakaat kedua kan kita sudah ikut imam sih dari awal. Dari imam mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita menangi, ya, kita mendapatkan itu. Ketika imam rukuk, kok kita Fatihahnya belum selesai? Padahal Fatihah itu wajib. Maka kita harus selesaikan Fatihah. Tetapi imam wis rukuk. Nah, kan rukuk kan lagi siji. Kita kan berdiri. Ketika imam berdiri, kita kacake 2. Isaman, segerek 1 ya. Ya. Kemudian kok imam sujud, kita masih baca Fatihah 3. Ini batas terakhir. Nah, batas terakhir. Jangan sampai imam berdiri, imam jengengek sangka sujud, kita belum selesai Fatihah. Nek seperti itu, jenengan kehilangan rakaat lagi. Dan harus menyelesaikan Fatihah. Nah, kudu rada iso cepet maca Fatihah. Nggih, kudu rada. Berarti nek mau kelangan rukuk, niki rakaat kedua ya, kelangan rukuk, terus kelangan sujud ngadeg, terus kelangan sujud. Nggih, berarti nek kita baca Fatihah, imam kok rukuk lah, ruku mam, aku urung lebar Fatihahku. Yo, aja suwe-suwe ya jarene imam. Yo, terus imame ngadeg. Aku wis meh rukuk, aku meh sujud lho, wis bar ta urung? Dereng sujud to, Mam. Yo, sujud. Tapi engko aja ngantek aku tangi kok sujud kowe urung lebar lho. Nggih. Sujud terus jenengan kudu nyusul sujud. Lho ya muncul rukuk. Nah, jenengan sujud, imame sujud kan 3 ya. Kok jenengan wis lebar terus jenengan rukuk. Berarti pira? 2 lagi, ngira. Ngadeg saka rukuk terus karo sujud. Nah, berarti kan selisihnya 2, aman nek selisih 2. Nah, iya. Selisih 2, imam tangi sangka sujud, jenengan sujud. Tapi nek ora kena mental, ewoh liyane wis do ngadeg mosok aku sujud dhewe no. Cepet-cepet nusul. Nah, repot nek ngono, ngira. Jadi nek cara tawar-menawar antarane imam karo makmum iku ngono mau Mas Edo. Aku meh rukuk lho, aku urung lebar Fatihahku. Ya, aku bar rukuk, ya lah terus. Bareng wis sujud, wis bar ta hurung, wis ya rukuk, aku tak tangi saka sujud. Nah, itu kan 3 nggih. Jangan sampai lebih dari 3. Termasuk
sujud kedua. Sujud kan 2 kali ya. Nah, sujud kedua duduk antara 2 sujud itu sudah 3. Ya, karena itu termasuk rukun yang panjang. Terus yang rukun yang kelima adalah setelah kita membaca surat Fatihah, kemudian kita rukuk. Rukuk adalah rukun yang kelima. Rukuk niki ndok kitab Safinah niki ada kitab itu yang hanya menerangkan rukuk tok. Terus rukun selanjutnya tumak ninah. Ada kitab yang menerangkan rukuk beserta tumak ninah. Tumak ninah niku napa? Tumak ninah niku adalah meneng sedelok. Meneng sedelok itu apa kan? Ya meneng sedelok. Ya kita berdiam sejenak sekiranya kapan sejenak niku sedeloke niku sepiro ukurane. Ukurane sedelok niku sepiro? Ukurane sedelok iku ketika kita bisa membaca lafaz subhanallah. Itu. Jadi kita nek napa? Nek traweh gebut niku yang dipertanyakan tumak ninae piye? Wong kita kentul-kentul terus, kan tumak ninae piye? Minimal tumak ninae kita Allahu Akbar subhanallah. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar subhanallah. Terus lagi tangi. Minimal niku kita bisa melafadzkan subhanallah. Itu sudah dinamakan tumak ninah. Nah, mulake kersane jenengan niki ora kepontal kira. Ketika salat tarawih niku. Apa meneh nek salat tarawih ora nduk daerahe dhewe, imame coba petera karuan kira. Imame coba petera karuan. Aja sik kesergepen maca subhanallah wa bihamdi ping 3. Siji yo. Mulake aja sik kesergepen. Cukup 1 kali, cukup 1 kali. Tak sunat itu lah. Kowe nggudak sunat tapi kowe kelangan imam. Kehilangan makmuman, kita akan kehilangan 1 rakaat engko. Daripada kehilangan 1 rakaat mendingan kehilangan sunat. Kayak niku bacaan napa rukuk sujud niku sunah nggih napa wajib niku napa bacaane niku sunat nggih gerakane gerakannya wajib jadi misalnya Allahu Akbar kita rukuk ora maca apa-apa meneng ae ya ora apa-apa ora masalah yang penting gerakan rukuk ketika kita sujud ora umi-umi meneng wae ya ora apa-apa. Minimal nggih niku subhanallah. Subhanallah. Nggih. Ngapunten ya, Pak. Nggih, monggo. Nak menawi kan nate bangosen wonten pundi terus wonten napa? Takut napa? Rakaat niku niku. Nggih. Dan niku Al-Fatihah sareng kali imame pripun ta? Al-Fatihah boleh. Boleh ya. Nggih, boleh. Kalau enggak sareng minimal, minimal. Nah, imam ketika kita bismillahirrahmanirrahim. Terus kita ikut bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Tapi yang boleh seperti itu. Tapi yang paling baik ya. Ketika kita mampu, imam waladhdallin amin. Lagi kita bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iku nek iso nututi. Nek ora iso nututi piye meneh wong isane kaya ngono mau ngintil, ya ngintil. Jadi pareng gitu. Pareng nggih, pareng. Enggak masalah. Senajan bukan yang utama. Yang utama kan ketika imam sudah waladhdallin, afdalnya baru kita mengucapkan. Tapi kalau ngintil seperti itu enggak apa-apa. Ya biasanya niku nek tarawih yang ngintil niku. Nek salat duhur biasanya nek salat maghrib karo isya ketoke kok nyandak ya. Nyandak nggih. Suante. Tumak ninah. Luwe rakaate ra oleh abang.
Syarat keenam, rukun keenam setelah apa dek? Setelah rukuk, kemudian iktidal. Iktidal niku napa? Nah, nggih rukuk. Bagaimana kita rukuk? Yang sering kita dengarkan, nah, yang sering kita pahami, rukuk adalah napa punggung ini lurus, padahal tidak. Yang namanya rukuk itu minimal rukuk itu tangan ini mampu menyentuh dengkul. Ya, tangan mampu menyentuh dengkol, tidak bawahnya dengkol dan tidak atasnya dengkol, tapi dengkolnya nyekel dengkol. Ketika tangan kita sudah bisa nyentuh dengkol, berarti kita sudah rukuk. Ustaz, niku rukuke ndoyong teh, ora lurus. Oh, lurus iku ketika lurus kita bisa lurus, berarti kita bisa rukuk sempurna. Niku nggih, iniku ukuran sempurna. Tapi kalau seandainya kita tidak bisa lurus, tidak sempurna, tapi tetap sah, nggak apa-apa, karena kita sudah masuk dalam kategori rukun, kategori rukuk. Jadi batasannya rukuk niku kan batasan minimal, batasan minimalnya itu adalah tangan kita, epek-epek kita bisa menyentuh dengkul, tangannya bisa menyentuh dengkul. Sempurnanya ketika tangan sudah menyentuh dengkul, sempurnanya ketika geger iku bisa blabak. Blabak niku napa? Lurus berarti nggih, lurus. Ketika punggung sudah lurus. Sing diuber aja punggung luruse. Sing diuber niku nyekel dengkule. Nyekel dengkule karena itu batas minimal. Ya, kadang-kadang kan kita enggak nyekel dengkol, tapi kita jonggon sok ngisari dengkol hanya mengejar lurusnya punggung. Padahal lurusnya punggung itu sempurna saja. Kalau seandainya afdolnya seperti itu, kalau seandainya tidak bisa afdol, kita cukup memegang jengkol. Niku sudah cukup. Nek kudu kon lurus kabeh sakake sing wis sepuh-sepuh ha. Sakake sing sepuh-sepuh. Semoga nyanyi melengkong sak angel iku kon lurus. Angel kon lurus Mas Edo. Ya sing melengkong-melengkong niku ya sanjen ngono ora apa-apa. Kadang-kadang kan yang kita uber niku lurus padahal bukan lurusnya yang diuber, tetapi menyentuh dengkulnya itu yang kita uber. Kemudian iktidal. Napa iktidal? Iktidal iku lurus. Kata iktidal niku berarti dari kata lurus. Lurus niku berarti kita definisinya ketika kita bangun, ketika kita bangkit dari rukuk. Itu kemudian kita dinamakan, kan badan kita lurus ketika bangun dari rukuk, kita lurus. Ini namanya iktidal. Iktidal beserta tumak ninah. Nggih. Dan kula iktidal ora apal dungane iktidal. Ora apal ya wis ora ngono wae tek. Ora iktidal paling minimal subhanallah. Rabbana walakal hamd. Wis iku tok. Nek misalke nek Rabbana lakal hamdu iku kan sik dawu kira. Cukup kita Rabbana walakal hamd. Ya, Rabbana walakal hamdu. Ora iso juga subhanallah. Lagi turun sujud. Subhanallah. Oke, kadang-kadang sesuatu yang bisa kita tempuh dengan mudah niku terkadang hati kita merasa kok ora kepenak ya, karena tidak menjadi kebiasaan. Nah, makanya kadang-kadang ya salat karo ngadeg, kadang-kadang ya salat karo linggih. Enak jebule salat karo linggih. Ora kesel. Nggih. Linggih. Enak ketika salat sunah itu kita wajib ya. Kita pakai duduk gitu. Enak niku. Kemudian setelah kita iktidal kita sujud. Sujud. Ada perbedaan sujud antara laki-laki dan perempuan. Ketika rukuk pun ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pada intinya ketika kita rukuk atau ketika sujud, untuk orang laki-laki ketika kita rukuk itu yang terpenting adalah kita napa niki
Siku niku benggang. Nggih. Siku niku benggang ngeten gitu. Niku nek sujud kita pegang napa? Lutut. Kita pegang lutut, sikune sebisa mungkin antara siku sebelah kanan dan sebelah kiri ini tidak rapat. Tidak dekat lah. Beda kalau perempuan. Kalau perempuan kan diusahakan sebisa mungkin rapat antara siku kanan dan siku kiri. Apalagi ketika sujud. Nah, itu juga ada perbedaan ketika sujud antara laki-laki dan perempuan. Ketika laki-laki sujud, anggota badan yang nempel dalam pasujudan itu satu, bathuk. Ngerah. Bathuk dua tangan, dua dengkul, kemudian telapak, iki ya ujung telapak kaki, ojo gandul, ngerah. Banyak kita menyaksikan kadang-kadang niku gandul, nggih. Gandul. Ketika kita sujud ternyata sikile ora nempel nduk, ora mancat nduk nggon sajadah utawa nduk nggon lantai tapi gandul, ngerah. Padahal anggota badan yang harus kita tempelkan ke lantai ketika kita sujud satu bathuk, kedua epek-epek, nggih, ketiga dengkul, kemudian kaki. Wondene hidung niku sebaiknya. Tapi kalau seandainya tidak bisa ya nggak apa-apa. Yang penting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 anggota. 7 anggota ini sama-sama menghadap kiblat. Sama-sama menghadap kiblat. Jari kita menghadap ke kiblat, kemudian ini kita nempel di tempat sujud, ini juga nempel di tempat sujud. Jari kan bisa menghadap, kira. Makanya jarinya kalau bisa diusahakan juga menghadap ke kiblat. Mancat. Jadi ngene. Posisinya ditekuk untuk jarinya tok, kira. Untuk jarinya tok. Iki posisinya ditekuk, kira. Nah, untuk posisi pun berbeda. Ada perbedaan antara posisi laki-laki dan perempuan. Ketika posisi laki-laki sujud itu tangan kanan dan tangan kiri diusahakan lurus dengan kuping. Ya, lurus dengan kuping. Antara tangan kanan, epek-epek kanan karo iku minimal lurus dengan kuping. Beda dengan perempuan. Niku nek laki-laki lurus dengan kuping nggih. Ketika sujud, nek perempuan sujud niku diusahakan untuk sebrukut mungkin. Brukut itu apa? Serapat mungkin ya. Bisa rapat itu ketika jari epek-epek dua ini berada di bawah janggut. Berada di bawah janggut. Kemudian sikunya diusahakan untuk rapat nyonggo susu. Ya, nyonggo susu. Nah, niku salate wong wedok. Jadi wong salate wong wedok ora gagah ngene mboten. Sing gagah ngene iki ya wong lanang karena memang posisinya harus di telinga. Minimal iku bareng karo telinga. Dan ada hadis antara perbedaan rukuk dan sujud. Ketika sujud itu panjangkanlah. Hadis mengatakan begitu. Panjangkanlah ketika sujud. Pertanyaannya, panjang niku apa? Badannya yang dipanjangkan atau bacaannya yang dipanjangkan? Nek badannya yang dipanjangkan, yo setengah glangsur, repot. Lah nggih, niku karena hadis niku sujud itu harus lebih panjang daripada rukuk. Pertanyaannya panjang itu apa? Panjang badannya atau panjang bacaannya? Loh, gitu. Ada persepsi loh ya. Panjang bacaannya atau panjang badannya. Nek hadisnya bener harus lebih panjang. Cuman tafsire lah. Tafsire panjang bacaannya atau panjang badannya. Dan Imam Syafi'i itu panjang itu yang dimaksudkan adalah panjang bacaannya, bukan panjang
badannya. Tapi juga ada yang menafsiri yang sering kita saksikan, itu sujud harus lebih panjang, tetapi dia menafsiri panjang itu badannya. Menake nek sujud posisi nek sujud iku ndung sik dlosor ngoten niku kira. Dlosor maneh nek nggon sop niku kowe ketemu wong kaya ngono kena sikilmu iku dicekel sikilmu kok. Kena sikilmu dicekel. Terus niku dadi memang sujud niku sesuai dengan hadis harus panjang, tapi panjangnya itu adalah bacaannya yang panjang, bukan tubuhnya yang panjang. Artinya nek sujud iku luwih suwe. Nah, panjang niku luwih suwe niku sujud ngira. Kemudian bangun dari duduk di antara dua sujud. Nggih, duduk di antara dua sujud. Bolak-balik niki duduk di antara dua sujud ngene iki nek umpamane ora apal bacaane ya wis anggur meneng wae. Ya, umpamane ora apal Rabbi firli warhamni wajburni warfani wah niku misalkan enggak hafal itu ya wis meneng ae. Nggih. Niku napa? Nibone ten sujud niku saking rukuk niku sing sae pundi, Ustaz? Nggih. Ketika kita dari i'tidal kemudian turun ke sujud, apike yang dijatuhkan dulu itu adalah dengkulnya. Tapi nek wong tua ya ora iso. Megang tangan Iki dhisik wong lemu ra. Iki ora iso iki. Ora iso angel. Kalau dengkul riyen nak. Ya bos ya. Apa-apa santai. Tangan kan. Lihat. Tol. Terus tiarapin Tangan dhisik. Ya, tangan dhisik. Nggih. Wis kaya iso. Wis iso kan medhur berpuasa. Enggak ngaruh. Bar bodomu Enggak ngaruh. Enggak ngaruh. Dia ra ngerti ya, langsung ya. Aku. Iya, sungguh. Dia melek terus melu langsung. ngerti ya gue. Belum difoto. Pasti nganu amrat itu kan. Nggih, berat nggih. Tulang. Kondisional berarti artinya kondisional kira, kondisional. Nggih, nek itu boleh tangan dulu nggak apa-apa kira, tangan dulu nggak apa-apa. Tapi afdolnya ya memang ini dulu. Ketika jenengan isih kuat, nek wis ora kuat. Nek wis ora kuat bahaya kira. Lah terus lagi posisi sujud kita, posisi sujud kita Kanjeng Nabi itu pernah dawuh nek sujud iku kaja kaya unta. Unta niku nek turu utawa unta niku nek deprok niku sikil ngarepe iku dlosor mengarep. Nggih. Dados unta niku ora usah unta lah. Gug wae ya. Anjing. Anjing niku nek dlosor niku kakinya kepalanya kan biasanya di atas kaki depan kira. Ngene ra? Nggih. Nah, niku nggih ngoten. Kanjeng Nabi dawuh nek sujud aja kaya unta. Soale unta niku ketika dia menjatuhkan tubuhnya kira amit ya. Ketika unta niku menjatuhkan tubuhnya, maka unta niku ngene. Posisinya ngeten nggih. Posisinya unta dadi sikute tidak naik ke atas, tapi sikutnya niku turun ke bawah. Nggih. Banyak kita menjumpai orang sholat niku ketika sujud niku ternyata sikunya itu nempel ke lantai. Dan itu dawuhe Kanjeng Nabi nek iso aja ngono. Mundak kaya unta. Ndak kaya unta nek laki deprok. Makanya nek wong lanang niku siku harus begar, ngira. Nek wong wedok siku tetep ngangkat tapi harus sebisa mungkin rapet, ngira. Rapet. Nek wong lanang kan ngeten nggih. Nek wong lanang ngeten sih. Minimal lurus dengan ini, ngira.
ngeten. Nek wong wedok kan ngene harusnya. Ya, susune disangga karo sikut. Kira. Kehilangan ya. Kancamu ra ono kok. Lembur. Itu juga. Mas Adi. Kemudian yang ke-7, tas ke-8 nggih. Yang 8 itu sujud yang kedua. Ya, 2 sujud, kemudian bangun dari sujud. Setelah bangun dari sujud, tahiyat awal. Nggih. Tahiyat itu ada 2. Ada tahiyat awal dan ada tahiyat. Tahiyat awal itu adalah kita duduk mensejajarkan, meluruskan betis. Oke, jenenge iftiras. Iftiras iku kaya kasur. Kaya kasur iku artinya betisnya niki dilurusake. Ya, kira. Jadi ngasur, betisnya niki ketemu dengan niki jenenge iftiras. Kira. Niki tahiyat awal, iftiras. Berbeda dengan tahiyat akhir. Tahiyat akhir niku jenenge tahiyat tawarruk. Tawarruk iku linggih nduk nggon dhuwur bokong. Berarti linggih nduk dhuwur bokong ngeten. Nah, ini kan linggih nduk dhuwur bokong niki jenenge tawarruk. Jadi ana sujud ana lungguh tahiyat tawarruk karo iftiras. Nek iftiras niku mau ndlosor. Artine garese niki tumpukan garese niku ngasur, lurus. Ngasur, iftiras ngasur. Garese. Berarti kita nanti duduknya di atas niku nggih, di atas telapak kaki. Ya, kita duduknya di telapak kaki. Tapi nek duduk tahiyat akhir niku istilahnya niku duduk tawarruk. Tawarruk iku waruk iku bokong. Artinya kita bokongnya kita tempelkan ke lantai, kita duduk di atas bokong. Niku jenenge duduk tahiyat akhir. Setelah tahiyat akhir, tahiyat awal niku wajib napa mboten? Termasuk kan napa mboten? ya napa? Tahiyat awal. Tidak wajib tapi niku jenenge sunat hayat. Hayat apa sih? Hayat nggih. Itu adalah kesunatan yang ketika ditinggal itu harus diganti dengan sujud sahwi. Tahiyat awal. Jenengan ora pengen tahiyat awal nggak masalah. Utawa lali, aku iki rakaat 2 tek ngadeg meneh. Kudune kan tahiyat. Lah terus piye? Yo jalan wae terus. Nanti sebelum kita assalamualaikum kita sujud lagi, namanya sujud sahwi. Itu hayat. Kemudian ada lagi ketika kita tidak membaca kunut. Kita tidak membaca kunut. Itu juga sunat. Misalnya orang kunut babar pisan, malah ora apa-apa. Tapi nek biasanya berkeyakinan dia kudune kunut, kok delalah lali, ya engko diganti. Diganti sebelum salam kita sujud lagi, namanya sujud sahwi. Subhana man la yanamu wala yashu. Subhana man la yanamu wala yashu. Itu jenenge sujud sahwi. Ketika tahiyat tawarruk, duduk tawarruk atau tahiyat akhir, ada kewajiban, ada satu rukun yang kita tidak boleh kita tinggalkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Itu tidak boleh kita tinggalkan. Sama juga dengan ketika kita ketika kunut. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Dan itu sebelum kita salam, itu yang harus kita baca adalah kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sing wajib nih. Ya. Nggih. Mungkin ada yang tanya, monggo. Dan saya bisa.
terakhir dereng jane. Napa? Salam. Salam, nggih. Salam. Nggih, assalamualaikum. Salam itu kadang kita akan melakukan salam itu yang ke satu. Kan assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salam yang kedua itu sudah sunat. Berarti jenengan kok cepat-cepat kudu ngentut assalamualaikum. Ngentut toh. Ngentut toh wis bar. Jadi misalnya kok jenengan telat. Salat telat kan biasanya nambahi siji ya. Nek telat siji ya nambahi siji, telat loro ya nambahi loro. Ketika kita tidak usah menunggu salamnya imam yang kedua. Imam assalamualaikum pertama, kita langsung naik saja. Tidak usah menunggu salam kedua karena salam kedua itu sunat hukumnya. Berarti ketika imam sudah assalamualaikum itu sudah selesai sholatnya. Karena sholat itu adalah pekerjaan atau ucapan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Diakhiri dengan salam. Gitu. Terus takbir niku wau Mas Edung ya. Takbiratul ihram. Kita sering bilang takbiratul ihram niku artinya adalah takbir yang mengharamkan sesuatu yang halal ketika kita belum sholat. Makan kita boleh, minum kita boleh, berbicara kita boleh, tetapi ketika sholat semuanya itu menjadi tidak boleh. Makanya jengene dong terus takbiratul ihram. Ihram niku artinya yang mengharamkan. Takbir yang mengharamkan. Maune oleh menjadi ora oleh. Niku namanya takbiratul ihram. Nate kula salat sunah. Nggih. Terus wonten tiyang nyeplek. Kira salat wajib. Terus kula mboten niku langsung batalaken mawon. Napa? Ya, batalke mawon, mboten napa-napa. Nggih, batalke mawon. Soale wong sing melu iku ya engko salate ora kanggo e. Soale salat wajib kan tidak boleh ikut salat sunat. Langsung batalke. Nggih, batalke mawon. Sunah wah. Sunat sunat. 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 Sing ngeplek ronde. Tutupno. Gendeng ya. Nah, nek masalah salat niku kadang-kadang yang kula panjenengan sedaya tanpa sadar. Sik sinteni dulu aku tak salat. Nggih ra? Sinteni dulu tak salat. Nah, itu artinya kita niku menggantungkan salat utawa ngene lho. Utawa ngeten nggih, umpamane jenengan janjian, kok tak bel ngene kan. Jangan tunggu ra ngebel timbange ra ngebel tak salat dhisik. Engko nek aku lagi salat kok ndek ngebel ya salatku batal. Ya. Engko nek aku lagi salat kok ujug-ujug ngebel, padahal mone wis janjian kok tak bel, sida ora ing kok tak bel ngono. Iki sida ta ora sih ngono. Wis teko tak tinggale salat wae engko nek ana bel wis karuane engko tak salatku tak batalne. Itu dari awal salat kita sudah batal. Dari awal salat kita sudah batal. Karena kita sudah menggantungkan salat kita dari bel ini tadi. Kita sudah menggantungkan itu. Terus tangles Ustaz napa? Kula kan nate bingung niku pas napa salat sunah kula niatipun niku kan pun takbir ngoten niatipun tapi kula rumangsa kula niku kan salat sunah ba'diyah dhuwur kira. Kula niate niku mboten napa mboten salat ba'diyah. Niku napa kula batalaken napa lanjut Ustaz? Lanjut. Dilanjut mawon. Lanjut mawon. Kula mboten salat Nggih. ba'diyah nih nggih. Betul napa-napa lanjut mawon. Jenengan tidak niat sholat ba'diyah pun ketika jenengan sudah sholat sunat setelah sholat ojo asar lo ya. Badal asar ra ono lo ya. Ojo asar utawa subuh ra ono ya. Nah itu ketika kita kok ternyata lho aku ndek urung sholat urung niat ba'diyah.
terus mawon karena jenengan sholat 2 rakaat itu nanti jatuhnya juga ke ba'diyah. Nggih. Sama Ustadz sholat niku kan kadang-kadang ada sholat tahiyatul masjid, kira? Ada sholat tahiyatul masjid. Kula sholat tahiyatul masjid napa sholat qobliyah riyen? Umpamane kira? Kula tahiyatul masjid tah qobliyah riyen. Salat qomat. Ndak salat qomat ngono. Nek jenengan niku tahiyatul masjid tok berarti jenengan ora entuk qobliyah. Tapi nek jenengan salat qobliyah niku kan berarti jenengan masuk ke masjid terus jenengan qobliyah kira. Jenengan salat qobliyah maghrib utawa qobliyah isya otomatis jenengan dapat tahiyatul masjid. Nek jenengan salat mau tahiyatul masjid tok jenengan enggak dapat ba'diyahnya. Kira. Qobliyah kok ba'diyah, qobliyahnya. Tapi nek jenengan salat niat salat qobliyah masuk masjid terus kaya salat qobliyah jenengan dapat qobliyah, jenengan dapat tahiyatul masjid. Jadi enggak usah salat sek 2 kali lah. Boros. Boros. 1 kali saja. Ya. 1 kali saja. Oleh kowe ngoten. Terus niku sing kadang kan pas kula mbuh pilek lho napa niku kan salat kan 3 gerakan kan mboten acal ya. Nuli-nuli tahun napa pripun niku pripun. Kene Kan lebih nganu napa pilek kan ngusah mbuh pripun niku kan ndung ndadosaken lebih saking 3. 3. Nek lebih dari 3 ya batal. Lah caranya lah ora batal. Misalnya sudah sampai 2 mandek, terus terusake meneh. Oh. Berarti buatan secara berurutan. Enggak, yang batal 3 itu berturut-turut. Berturut-turut 1 2 3. Misalkan 1 2 mandek terus lagi 3 enggak apa-apa. Kowe Jumatan niku. Rak melu Jumatan ping 2. Waduh, Terus 3 Jumatan. waduh wae malah. Ana sing ngono. Berarti ngono ya. Pusing malah. Loro kula bisa. Ya nak apa? Sebetulnya 3 berturut-turut Ngapunten, rak Kak. Jumatan. Nggih. Niki mboten teknisnya ya, maksudnya pengawasan sakniki kan teng YouTube ya ta. Nggih Gus Miftah, Gus nganu ngoten kan. Ya nek mabuk dijak salat gelem ya salat kan ngoten gitu ta. Lah niku prakteke pripun nggih? Mabuk salat ngoten pun mboten usah napa niku rukun dan lain sebagainya penting dia nglakoni ngoten. Ya ora iso. Ya kan teknis ngapunten kan ngaji sakniki kan umum-umum ngoten gitu ta. Nggih. Dan prakteke wis pundi kan. Piye. Ya nek mabuk salat sik rak apa-apa. Iku lah salat saya engko sesuai kok digandani iku. Lah iya tapi kan nek nabrak langsung mabuk dijak salat kan. Ya secara syariatnya nek Secara nek syariat. ya itu orang-orang sholat ini kan memang harus sadar. Nggih. Nggih. Harus sadar. Berarti niku secara hukum ya. Secara hukum bahwa sholatnya dia itu ya tidak sah. Tidak sah. Kalau maksudnya memang untuk menunaikan sholat, untuk menggugurkan kewajiban ya. Tetapi kalau menunaikan sholat itu tidak untuk menggugurkan kewajiban, misalkan ya. Apa sholat tidak menggugurkan kewajiban? Nah, sholat isya ya memang menggugurkan kewajiban, kecuali sholatnya itu sholat sunnah. Terus sholat niku harus dalam kondisi tidak boleh sukaro, tidak boleh mabuk, harus sadar. Ini terakhir Ustaz, kan ajeng dhuwur. Kok kate terakhir? Kanggo Oh, takone. kan takon. Takone sing terakhir. Kadang kula niku bingung Ustaz, pas napa jamaah ten masjid kalih tiang kalih kan sing imam kalih makmum kan bedone sik rapet ngoten kira Ustaz. Napa? Sofe niku lho Ustaz. Nggih. Kan napa nggih wingking tapi mboten kados jamaah sing napa pas awal-awal Ya.
dan wingi. Lah niku Pak ujug-ujug niku wonten tiyang derek Jumatan apa derek Jamaah. nggih jamaah lah nyeplek sing Makmum. makmum sing kedua niku. Lah niku napa pripun niku? Sampai kula mundur napa pripun niku? Kamu mundur. Maksudnya piye? Makmume kan wonten anyar kira. Kula dadi imam, sampean makmumku, nunggu guruku. Kula nggih. Lah terus wonten Kula dugi ta. nggih. Ya, sampean dugi. Pas itu tak ceplek. Nggih. Lah kowe wis bar ta urung karo aku? Nggih tesih. Mosok saya ra arti? Mboten maksud kula kan ingkang sing mundur. Sing itu sing nggih kulane niku pripun? Tetap napa mundur? Tetep ajek napa posisinya Posisine mundur. mundur. Nggih, mundur. Oh, soalnya kan kadang tiyang sing nyeplek niku mboten langsung jejer kula ngoten. Nyeplek ngenteni maksudnya mbuh mundur napa pripun. Tapi sing nyampe kebangetan tak pernah meluat pagi kuwi aja. Saya gedeng sebelahe wong telu wae kok lek. Lho kok kan teko neh. Oh ngono ya. Lucu. Tapi biasanya ngoten tak, maksud teng umum teng ngene pas wisata, pas ngono teng masjid iku kan wonten salat kali ngoten melu kan paling ditul ngono batine yo. Aku melu ya kan ngoten insyaallah. Imam ngene ya tangane kon mundur. olah. Bisa oleh ngene. Oh. Pas posisi dadi imam ya. Genah ke. Tapi satu hal sholat niku ketika kita tidak jamaah ndok masjid, kita tidak jamaah ndok musola, ya kita sholat di rumah, mbah jamaah karo keluarga di ndok omah. Satu hal yang harus kita tahu bahwa kita melakukan sholat itu sudah masuk waktunya. Sudah masuk waktunya. Ya. Jadi kita dari Allahu Akbar ini kita harus sudah sadar, kita sudah tahu kalau itu sudah waktunya. Kalau kita memastikan kita mau nih lagi dok tengah, iki wis duhur ta urung ya? Wis sudah di rakaat ketiga, kita langsung iki wis duhur ta urung ya? Assalamualaikum warahmatullahi terus lagi ditiniki. Nah, alhamdulillah pancen wis duhur. Belum. Karena ketika pertama Allahu Akbar niku belum memastikan bahwa itu belum sudah masuk di waktu duhur. Sekalipun setelah salam dipastikan memang ternyata sudah masuk. Sekalipun seperti itu, tapi ketika pertama kalinya itu belum bisa memastikan. Harus dipastikan dulu kita sholat itu memang sudah waktunya. Kalau kita sholat belum memastikan waktunya, terkadang kita memang pada kenyataannya faktanya itu memang sudah masuk waktunya, tapi ketika kita Allahu Akbar itu kita belum tahu waktunya. Misalkan sholat duhur itu jam 12 kira jam 12 karena kita wis kadung cepet-cepetan dinteni kancane mbuh apa kita belum dengar adzan, terus ketoke kok wis awan ngono ra. Terus pakai anggur Allahu Akbar sholat. Padahal niku sudah sholatnya posisi ketika dia Allahu Akbar niku nek cara wong sing ora sholat iku wis ngerti. Ndeke sholat iku jam 12:04. Berarti sampun masuk duhur nggih. Dia nggak tahu. Dia belum memastikan sholatnya ini memang sudah di dalam waktunya. Dia Allahu Akbar. Terus assalamualaikum ngerti jam. Oh wis duhur. Loh, dia memastikan setelah sholat, harus memastikan sebelum sholat. Dia memastikannya jangan sesudah sholat, tapi dia harus memastikan sebelum sholat. Dan terus sholat meneh karena sholat yang dia pastikan setelah dia assalamualaikum itu dianggap dia sholat belum tahu waktunya, belum memastikan waktunya. Jadi kulitannya kan jamaah dah. Nggih. Nah pas delala di tempat lain kan betul-betul loh musola ora ana ngaden salat piyambak Nggih. wis bar jebule enten jamaah ngene ku nderek jamaah meneh saged gitu. Ana jamaah pripun? Ping loro salate. Salat 2 kali boleh. Kayak eman-eman kok. Salat 2 kali boleh. Boleh ana jamaah. Salat boleh salat 2 kali boleh. Atau misalnya salah satu contohnya kita sudah sholat nggih.
kita sudah sholat, kita sudah sholat sendiri. Masa aku sholat yang betul Kemudian kita pulang, misalkan di satu tempat, nggih, di kantor atau di sekolahan kita sudah sholat. Tetapi setelah sampai rumah, delalah kok wong omah ngejak jamaah, ya, ngejak jamaah. Itu misalkan nek aku muni aku wis sholat, ya ora apa-apa. Tapi kandung terus sedo sholat dewi. Ketika saya bilang, yo ayo, kan? Artinya dia kan sholat jamaah. Sementara saya sebetulnya kan sudah sholat. Berarti saya nggak langsung, kita juga membantu orang untuk mendapatkan yang lebih. Kecuali nek pas jamaah dijak jamaah oleh sakit tenan. Pripun? Misalnya mau jamaah terus nek mau dijak jamaah oleh berapa? Itu sakit ya. Wis jamaah. Terus nek omah dijak jamaah oleh kali garwane misalnya tahu Mau jamaah masjid. Oh, wis jamaah ndak nggon masjid. Terus tekan omah dijak jamaah oleh ngejak jamaah meneh. Ya, boleh sih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggih, nggak apa-apa. Apa meneh nek misale kok ndelalah wong omah iku ndelalah rada rasa-rasa salat barang Jak jamaah. rada-rada salat. Bojo sing kono kok tambah. Berarti apa iki? Salatnya ping 3 timbal bojo ndak ware. Terus niku tat napa daerah Madiun kali Blitar kan ninggi napa ikam saking saben rin. Itu secara bangsal ini lebih anjen asar. Nggih. Wonten Madiun kali Blitar. Itu dinas ning mriki kan. Jadi Andene sore. nunggu tiang-tiang sore yang apa? Sawah niku. Nggih. Ternyata waktu itu lebih Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. iya maaf kan wis balik. Nggak apa-apa. Lah piye? Wah, jan atane nek adzan awal ya ora ana sing jamaah, wong sing duduk saleh, sing duduk sawah. Nggih, sing duduk sawah. Fleksibel. Tapi yang penting saya mau model gitu. Nggih. Masih di dalam waktunya. Nggak apa-apa. Demi apa Quran ini jadi imam. Tapi rame. Harus terakhir Mas. Ya wis. Apa karena Saja dengan Ora oleh urungan kalaf mau. lho tapi nek Arab Saudi ku apal Quran le mamula ngimami ya. Ya, kita ureti videone. Bocah cilik. Cilik bocahe. Oh. Umure Oh. Urung 15 tahun, urung mimpi pesa. Iku wae ya. Tapi ya Lah yo akeh ngapal Quran cilik-cilik pirang. Saya tekan Arab nih kene yo aki. imam kok. Oh biar we imam go bahasa Indonesia dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Petinju. Elek dak we. Iya. Iya, rasanya kayak nang libaran bang sampean arak Syiah ya ora oleh. Sampeyan yo wong aku NU ora ngerti. Syiah. Nak Sunni lah kayak boleh. Ada. Berkado atas. nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafiru masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasril haqqi bil haqqi wa ihdinas siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma la tata' fi majlisina hadza ban ila ghafartah wala aiban ila satartah wala hamman ila farastah wala maradan ila syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ila qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.